Bapak saya memanggul karung beras seberat 40 kilogram dari kampung. Suami saya dengan tatapan dingin yang tak pernah saya lupakan menendangnya keluar pintu sambil berteriak, "Bawa pulang saja sampah ini." Saat itu juga bapak merobek karung beras itu dan seluruh keluarga suami saya menyesal setengah mati melihat isinya. Nama saya Sari dan tahun itu usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan kecil yang letaknya di pinggiran Jakarta, sebuah kehidupan yang saya jalani dengan rutinitas yang monoton. Hidup saya, jika boleh jujur, tidak pernah sampai pada titik sengsara, tapi juga tidak pernah sekalipun terasa lapang. Selalu ada perasaan sesak seolah saya terus-menerus berjalan di koridor yang sempit. Saya menikah dengan Mas Budi, usianya 4 tahun lebih tua, seorang pria yang menggeluti bisnis bahan bangunan. Keluarga suami saya tidak bisa dibilang kaya raya, tapi mereka memiliki semacam kebiasaan yang mendarah daging. Merasa diri mereka lebih tinggi dari orang lain. Keunggulan yang mereka banggakan itu bukan datang dari tumpukan uang, melainkan dari cara mereka memandang rendah orang lain, terutama mereka yang dianggap lebih miskin atau berasal dari kampung. Keluarga saya sendiri berasal dari sebuah desa penghasil padi di jantung Jawa Tengah. Bapak saya, Pak Karso, adalah seorang pria yang seumur hidupnya akrab dengan sawah. Kakinya selalu berlumur lumpur, kulitnya terbakar matahari, dan tangannya kasar karena bekerja. Ibu saya meninggal lebih awal meninggalkan bapak seorang diri untuk membesarkan dan menyekolahkan saya hingga menjadi sarjana. Beliau adalah sosok yang tidak banyak bicara, tapi setiap kali mulutnya terbuka, kalimat yang keluar terdengar begitu sederhana namun syarat akan makna. Dulu saat saya akan menikah dengan Mas Budi, beliau hanya menitipkan satu pesan yang terus terngiang di telinga saya. "Tinggal dimanapun boleh, nak. Asalkan kamu tidak merasa direndahkan." Saat itu saya masih bisa tertawa menganggap bapak terlalu khawatir. Saya begitu percaya pada pilihan saya. Saya begitu yakin pada Mas Budi. Tapi hidup ternyata tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Sejak resmi menjadi menantu di keluarga ini, saya mulai menyadari adanya jurang perbedaan yang begitu dalam di antara dua keluarga kami. Keluarga suami saya dari ibu mertua Bu Rini hingga adik ipar saya Dewi punya kebiasaan bicara yang sangat selektif. Mereka tidak pernah memaki, tidak pernah meninggikan suara, tapi setiap kata yang mereka lontarkan bagaikan duri kecil yang menusuk membuat pendengarnya merasa sedikit lebih rendah, sedikit lebih tidak berharga. Contohnya, setiap kali kami membahas kampung halaman saya Bu Rini, sering sekali berkata dengan nada yang dibuat-buat penuh perhatian, "Di desa pasti susah ya, nak." Katanya, kerja di sawah sepanjang tahun tetap saja tidak bisa menabung banyak. Terdengar seperti sebuah keprihatinan, tapi sorot matanya yang tajam berkata lain seolah sedang menilai dan menghakimi. Dewi, adik ipar saya, lebih sering melontarkan candaan sinis yang menyakitkan. "Mbak Sari waktu kecil pasti seringnya makan nasi sama sambal terasi ya? Wah, di sini makan makanan kota pasti rasanya enak sekali." Ia mengatakannya sambil tertawarnya seolah itu adalah lelucon yang paling lucu di dunia. Tapi jika didengar terus-menerus, mustahil bagi saya untuk tidak merasa sakit hati. Dan Mas Budi suami saya, dia tidak pernah mengucapkan hal-hal semacam itu. Tapi dia diam. Keheningannya, persetujuannya yang tak terucap kadang justru terasa lebih menyakitkan daripada 1000 kata hinaan. Saya terus berusaha beradaptasi, terus meyakinkan diri bahwa sebagai seorang menantu saya harus sabar. Saya terus berpikir bahwa saya tidak boleh membuat bapak di kampung merasa khawatir. Hingga hari itu tiba. Sore itu adalah akhir pekan. Cuaca terasa begitu cerah, angin pun berembus sepoi-sepoi membawa sedikit kelegaan dari panasnya Jakarta. Saya sedang membersihkan rumah ketika samar-samar mendengar suara mobil bak terbuka berhenti di depan gerbang. Awalnya saya tidak peduli, mungkin hanya ada yang mengantar barang untuk tetangga. Tapi kemudian saya mendengar sebuah suara yang begitu. Saya kenal suara yang selalu berhasil menenangkan hati saya. "Sari, kamu di rumah." "Nak." Saya terkejut bukan main. Itu suara bapak. Tanpa pikir panjang, saya bergegas lari keluar dan pemandangan di hadapan saya membuat saya tertegun.
Bapak saya seorang pria berusia lebih dari 60 tahun tampak jauh lebih kurus dibandingkan saat terakhir kali saya pulang kampung beberapa bulan yang lalu. Ia sedang berdiri di samping sebuah karung goni besar yang beratnya mungkin lebih dari 40 kilogram. Di bahunya masih ada bekas merah yang tercetak jelas dan keringat membasahi punggung bajunya yang sudah lusuh. Saya berlari menghampirinya, hati saya campur aduk. Ya ampun, Pak. Kenapa datang tidak bilang-bilang, kenapa bawa-bawa karung seberat ini merepotkan sekali? Bapak hanya tersenyum dengan senyum teduhnya yang khas, senyum yang selalu berhasil membuat dunia terasa lebih baik. Di kampung baru selesai panen, Nak, Bapak pilihkan beras yang paling bagus untuk kamu. Beras hasil tanam sendiri lebih terjamin kualitasnya. Belum sempat saya berkata apa-apa lagi, dari belakang terdengar suara dingin Bu Rini. Siapa itu, Sari? Ia melangkah keluar menatap bapak saya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai, lalu melirik ke arah karung beras itu dengan tatapan jijik. Suasana seketika menjadi aneh dan tegang. Saya buru-buru berkata, "Ini bu bapak saya dari kampung datang berkunjung." Bu Rini hanya mengangguk singkat tapi sama sekali tidak mendekat atau menyalami besannya. Oh begitu. Lalu ia berbalik dan masuk ke dalam, seolah tidak ada yang istimewa, seolah kedatangan bapak saya hanyalah gangguan kecil di sore harinya. Saya menoleh kembali ke bapak, hati saya campur aduk antara kasihan dan malu yang luar biasa. Saya menarik tangannya untuk masuk tapi beliau menggeleng. Biar Bapak angkat karung ini masuk dulu. Beliau membungkuk kedua tangannya yang kurus, namun kokoh memeluk karung beras itu, lalu mengerahkan sisa tenaganya untuk mengangkatnya ke bahu. Melihatnya, hati saya terasa perih seperti disayat sembilu. Tepat pada saat itu, Mas Budi keluar dari rumah. Ia mengenakan kemeja putih yang licin, tangannya memegang ponsel, sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Tapi ketika matanya menangkap pemandangan Bapak yang sedang memanggul karung beras, ia berhenti melangkah. Tatapannya bukan terkejut, melainkan kesal. Ia melangkah mendekat, matanya menatap tajam ke arah karung itu, lalu beralih menatap Bapak. Suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. "Bapak bawa apa ini?" Saya cepat-cepat menyahut, mencoba mencairkan suasana. "Beras dari kampung, Mas. Bapak membawanya khusus untuk kita makan." Belum selesai kalimat saya, Mas Budi menendang pelan karung beras itu. Bukan tendangan keras tapi cukup untuk membuatnya miring dan hampir jatuh dari bahu Bapak. Ia mengerutkan keningnya, ekspresi jijik terlukis jelas di wajahnya. Di rumah ini kurang beras apa? Sampai harus bawa-bawa barang begini, kotor. Saya membeku. Lidah saya keluh tak mampu berkata-kata. Bapak saya masih berusaha menahan karung itu di bahunya, tangannya terlihat sedikit gemetar. Saya berbisik dengan suara tercekat, "Mas, ini kan beras dari hasil panen Bapak sendiri." Mas Budi memotong ucapan saya dengan cepat dan tajam. Jujur saja, lihat karungnya saja sudah tahu tidak bersih. Dibawa masuk hanya akan mengotori rumah. Sudah Pak, bawa pulang saja. Kalimat "bawa pulang saja" itu terasa seperti sebuah tamparan keras yang mendarat di pipi saya. Tenggorokan saya terasa tercekat. Bapak saya tidak langsung berkata apa-apa. Beliau berdiri diam selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, lalu dengan sangat perlahan beliau menurunkan karung beras itu ke tanah. Saya pikir beliau akan sedih atau marah, atau setidaknya menunjukkan reaksi kecewa. Tapi tidak, beliau justru tersenyum. Senyum yang sangat tipis dan penuh teka-teki. Beliau menatap Mas Budi lalu menatap saya. Suaranya terdengar begitu tenang. "Iya, kalau memang tidak butuh ya tidak apa-apa. Bapak tidak memaksa." Hati saya terasa seperti diremas. Saya ingin mengatakan sesuatu membela Bapak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dewi, adik ipar saya, juga muncul dari dalam rumah. Ia bersandar di pintu, menyaksikan adegan itu seolah sedang menonton sebuah drama komedi murahan. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang membela. Tidak ada yang mengucapkan satu kata pun untuk menenangkan situasi.
Hanya Bapak yang berdiri di sana dalam keheningan yang memekakkan. Lalu beliau membungkuk dan menarik ujung karung beras itu. Saya terkejut. Pak mau diapakan, beliau tidak langsung menjawab. Beliau melepaskan tali pengikatnya, lalu dengan gerakan yang mantap membuka lebar mulut karung itu. Mas Budi melipat tangan di dada, wajahnya menyiratkan ekspresi menunggu sebuah tontonan. Saya tidak mengerti apa yang akan Bapak lakukan. Tapi begitu beliau memasukkan tangannya ke dalam karung saya, mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dan momen itulah momen yang mengubah segalanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa di dalam karung beras yang tampak biasa dan kotor itu, ada sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga suami saya menyesal setengah mati. Dan sejak saat itu pula, saya mulai melihat kembali segalanya dari pernikahan saya, hingga cara saya yang telah memilih untuk diam terlalu lama. Saya masih ingat dengan sangat jelas momen ketika Bapak membungkuk di hadapan kami semua. Kedua tangannya yang kurus, namun kokoh yang telah seumur hidup, mencangkul di sawah, mulai melepaskan tali yang mengikat mulut karung goni itu dengan sabar. Di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran yang berputar-putar. Bapak mau apa? Kenapa harus dibuka sekarang di sini di hadapan orang-orang yang baru saja menghinanya? Suasana di teras rumah seolah membeku. Mas Budi masih berdiri dengan angkuh tangan terlipat di dada. Tatapannya yang tadi dingin kini bercampur dengan sedikit rasa penasaran. Dewi, adik iparnya, menyeringai seolah sedang menunggu sebuah adegan lucu yang akan menjadi bahan tertawaannya selama berhari-hari. Bu Rini, ibu mertua saya, melangkah keluar beberapa langkah, namun masih menjaga jarak aman seolah takut debu dari karung itu akan menodai lantai marmernya yang mengkilap. Ia meletakkan tangan di pinggang, suaranya terdengar datar dan menusuk. Pak, mau ditumpahkan di sini beras itu, banyak debunya, nanti kotor semua lantainya. Bapak saya tidak menggubris ucapan itu. Beliau hanya dengan tenang menyelesaikan pekerjaannya, melepaskan simpul tali yang rumit, lalu dengan satu gerakan cepat perlahan merobek lebar mulut karung. Suara kain goni yang sobek srek terdengar begitu jelas dan tajam di tengah keheningan yang mencekam. Jantung saya berdebar kencang. Sebagian karena cemas, sebagian lagi karena sebuah firasat yang kuat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Bapak memasukkan tangannya ke dalam tapi bukan untuk mengambil segenggam beras seperti yang saya kira. Beliau merogoh sejenak mengaduk-aduk isinya, lalu dari dalam karung yang berisi butiran-butiran padi itu, beliau mengeluarkan sebuah kantong kain kecil yang terikat rapi. Saya mengerjapkan mata mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mas Budi sedikit mengerutkan kening, rasa penasarannya semakin besar. Dewi justru tertawa kecil. Ya ampun, di dalam karung beras kok ada barang tersembunyi segala. Oleh-oleh dari kampung ya nada, bicaranya masih sama, setengah bercanda, setengah mengejek. Saya menoleh ke arah Dewi, ingin sekali mengatakan sesuatu yang tajam, tapi saya urung melakukannya. Perhatian saya kembali tertuju pada Bapak. Beliau tetap tenang. Beliau meletakkan kantong kain pertama itu di lantai yang bersih, lalu kembali memasukkan tangannya ke dalam karung. Kali ini beliau mengeluarkan satu kantong lagi, lalu satu lagi, dan satu lagi. Terus seperti itu tanpa henti. Kantong-kantong kain kecil berwarna kusam itu dikeluarkan satu persatu, diletakkan dengan rapi di atas lantai teras. Raut wajah Mas Budi mulai berubah. Ia tidak lagi berdiri santai, melainkan sedikit maju, tubuhnya condong ke depan. Suaranya merendah, tidak lagi sedingin tadi. Pak, itu isinya apa baru? Saat itulah Bapak mengangkat kepala menatap lurus ke arah Mas Budi, menembus ke dalam matanya. Suara beliau masih ringan, tapi ada ketegasan yang tak terbantahkan di dalamnya. Tadi kamu bilang karung beras ini sampah. Jadi saya buka isinya biar kamu lihat sendiri sampah macam apa yang saya bawa. Saya yang berdiri di sampingnya merasakan hati saya perih sekaligus berdebar. Bapak kemudian menoleh ke arah saya, suaranya melembut penuh kasih. Sari, tolong. Bapak buka kantong-kantong ini, nak. Saya sedikit ragu tapi kemudian mengangguk.
Saya berjongkok, tangan saya gemetar saat mengambil kantong pertama dan membuka tali pengikatnya. Di dalamnya bukan seperti yang saya duga. Bukan ikan asin, bukan terasi, bukan juga kue-kue kering dari kampung. Melainkan uang. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang diikat rapi dengan karet gelang tersusun begitu rapat di dalam kantong kain itu. Saya membeku. "Pak, ini..." Saya menatap Bapak, suara saya nyaris tidak keluar. Mas Budi melangkah maju dengan cepat, membungkuk untuk melihat lebih dekat. Matanya langsung berubah drastis dari rasa penasaran menjadi keterkejutan yang luar biasa. Dewi terdiam, 1000 bahasa senyum mengejek di wajahnya lenyap seketika. Bu Rini mendekat langkahnya cepat, matanya terpaku pada isi kantong itu. Untuk pertama kalinya sore itu, ia melewati batas aman yang ia buat sendiri. Saya membuka kantong kedua. Isinya juga uang. Kantong ketiga masih uang. Keempat, kelima, semuanya berisi tumpukan uang yang sama. Tanpa perlu dihitung, hanya dengan melihatnya saja semua orang tahu bahwa jumlahnya tidak sedikit. Suasana kini benar-benar berbeda. Mas Budi menelan ludah, suaranya terdengar canggung dan serak. "Pak, Bapak bawa uang sebanyak ini? Untuk apa?" Bapak saya tidak langsung menjawab. Beliau perlahan menepuk-nepuk tangannya yang berdebu membersihkannya, lalu berdiri tegak. Beliau menatap satu persatu orang di rumah itu, dari menantunya besannya hingga menantu perempuannya. Lalu beliau berkata perlahan, suaranya tenang namun bergema. "Ini bukan uang yang saya kumpulkan sehari 2 hari. Ini tabungan saya selama puluhan tahun. Setiap musim panen ada sisa sedikit saya simpan." Beliau kemudian menoleh ke saya. "Sari, kamu ingat sawah di belakang rumah? Beberapa tahun lalu Bapak jual sebagian kecil. Uangnya juga Bapak simpan di sini." Saya mengangguk, pelan air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Saya ingat, tapi saya tidak pernah tahu uangnya disimpan sampai sekarang dan dengan cara seperti ini. Bapak melanjutkan, suaranya masih sama tenangnya. "Rencananya Bapak bawa ke sini untuk kalian berdua. Anggap saja sebagai tambahan modal, usaha, atau untuk berjaga-jaga kalau ada keperluan mendadak." Beliau berhenti sejenak lalu menatap lurus ke arah Mas Budi. "Tapi tadi kamu benar. Rumah ini tidak kekurangan beras, mungkin juga tidak kekurangan yang lain." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, tapi terasa seperti sebuah pukulan telak yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa tertohok. Mas Budi berdiri diam, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat pasi. Dewi menatap tumpukan uang itu dengan mata terbelalak, jelas tidak menyangka bahwa sampah dari kampung bisa berisi harta karun. Bu Rini berdeham pelan lalu dengan cepat mengubah nada bicaranya menjadi manis dan penuh perhatian. "Ya ampun Pak Karso, kenapa tidak bilang dari awal? Kami kan tidak tahu bahwa uang seperti ini juga bahaya loh." Mendengar itu hati saya terasa getir. Tadi orang yang sama masih berdiri menjaga jarak, takut rumahnya kotor oleh debu dari desa. Sekarang nadanya berubah secepat kilat. Bapak saya hanya tersenyum tipis, uangnya hanya uang, yang penting bagaimana kita menggunakannya. Lalu beliau menoleh ke saya. "Sari, kumpulkan lagi kantong-kantong itu, Nak. Biar Bapak bawa pulang." Saya terkejut. "Jangan Pak. Bapak sudah susah payah bawa ke sini." Belum selesai saya bicara, Mas Budi sudah menyahut dengan cepat. "Tidak apa-apa Pak, sudah sampai di sini, biar disimpan di sini saja. Kami juga sedang berencana mengembangkan usaha tambahan modal." Bagus sekali. Caranya bicara tidak lagi sedingin tadi, tapi saya yang mendengarnya justru merasa semakin tidak nyaman. Bukan karena uangnya, tapi karena perubahan sikap yang terlalu cepat dan tidak tulus itu. Bapak saya menatap Mas Budi sejenak lalu menggeleng pelan. "Tadi kamu bilang karung beras ini sampah dan barang-barang ini ada di dalamnya. Kurasa tidak pantas sampah ini ditinggal di sini." Kalimat itu diucapkan dengan pelan tapi begitu tegas. Tidak ada seorang pun yang bisa membantahnya. Hati saya terasa perih tapi juga bangga. Bukan karena uangnya akan dibawa pergi, tapi karena untuk pertama kalinya
Saya melihat Bapak mengucapkan sebuah kalimat yang tanpa perlu suara keras pun sudah cukup membuat semua orang di rumah ini terdiam membisu. Mas Budi membeku, wajahnya memerah karena malu. Dewi menunduk tidak berani menatap siapapun. Bu Rini tidak berkata apa-apa lagi. Dalam diam saya membungkuk mengumpulkan kembali setiap kantong uang dan memasukkannya satu persatu ke dalam karung goni itu. Bapak juga ikut membungkuk membantu saya mengikat mulut karung dengan hati-hati sama seperti saat beliau membawanya dari kampung. Selesai beliau berdiri menepuk tangannya lagi lalu berkata pada saya, "Bapak kesini hanya mau menengokmu. Melihat kamu sehat Bapak sudah senang." "Sudah? Bapak pulang dulu." Saya panik. "Bapak menginap dulu Pak, makan malam di sini," beliau menggeleng. "Tidak perlu nak, Bapak masih ada urusan di kampung." Saya tahu beliau tidak punya urusan mendesak. Beliau hanya tidak ingin tinggal lebih lama di tempat yang tidak menghargainya. Saya menoleh ke Mas Budi berharap ia akan mengatakan sesuatu menahan Bapak atau setidaknya meminta maaf dengan tulus. Tapi ia tetap diam. Tidak ada satu kata pun untuk menahan, tidak ada satu kalimat pun permintaan maaf yang tulus. Hati saya terasa semakin dingin. Bapak berbalik dan berjalan menuju gerbang. Punggungnya yang sedikit bungkuk tiba-tiba membuat saya melihatnya tampak begitu kecil dan rapuh. Kecil di dalam sebuah rumah besar yang seharusnya memberinya hormat. Saya berlari menyusulnya. "Pak, biar Sari antar ke depan." Beliau mengangguk. Kami berdua berjalan keluar dalam keheningan yang cukup lama. Baru ketika kami sampai di ujung gang beliau bersuara Sari. "Iya Pak, tinggal dimanapun boleh nak. Tapi ingat jangan biarkan dirimu direndahkan." Kalimat itu sama persis seperti saat beliau melepas saya menikah dulu. Tapi kali ini saya tidak bisa lagi tersenyum. Saya hanya bisa mengangguk dan di dalam hati saya merasakan ada sesuatu yang mulai berubah, sesuatu yang mulai retak. Saya menoleh ke belakang menatap rumah yang pernah saya anggap sebagai tempat bernaung, tapi kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Dan saya tahu kejadian hari ini bukanlah sebuah akhir. Ini hanyalah sebuah awal dari serangkaian hal yang bahkan saya sendiri belum pernah duga sebelumnya. Saya berdiri mematung di ujung gang menatap mobil bak terbuka yang membawa Bapak perlahan menghilang di tikungan. Hati saya terasa seperti diremas-remas. Pemandangan punggung beliau yang duduk di belakang dengan tangan yang masih memegangi mulut karung beras itu terus menghantui pikiran saya. Saya tidak menangis terseduh-seduh tapi air mata terus mengalir tanpa bisa saya bendung terasa panas di pipi. Baru setelah mobil itu benar-benar tak terlihat lagi saya berbalik melangkah gontai kembali ke rumah. Gang kecil sore itu masih sama seperti biasanya. Anak-anak kecil berlarian, orang-orang berlalu lalang menyapa tapi di dalam diri saya rasanya ada sesuatu yang baru saja retak dan hancur berkeping-keping. Saya melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam berbeda sekali. Bukan lagi sikap acuh tak acuh yang dingin, melainkan sebuah kecanggungan yang pekat yang bercampur dengan penyesalan yang terlambat. Dewi berdiri di tengah ruang keluarga, matanya masih menatap kosong ke arah pintu tempat karung beras itu tadi diletakkan. Melihat saya masuk, ia langsung memberondong saya dengan pertanyaan. Suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran dan keserakahan. "Mbak, tadi itu isinya pasti ratusan juta ya?" Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan lurus ke dapur mengambil segelas air putih, mencoba menenangkan gejolak di dalam dada. Tapi belum sempat saya duduk Bu Rini sudah mendekat, suaranya kini jauh lebih lembut dari biasanya, terdengar seperti bisikan yang menjijikan. "Sari, kenapa tidak kamu tahan bapakmu sebentar? Uang itu kan juga untuk kalian berdua, untuk masa depan kalian." Saya meletakkan gelas dengan sedikit hentakan lalu menatapnya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi menantunya, saya menatap lurus ke dalam mata ibu mertua saya, tanpa rasa takut, tanpa rasa segan. "Tadi ibu bilang beras kampung itu banyak debunya dibawa masuk hanya akan mengotori rumah?" Bu Rini sedikit tertegun kaget dengan keberanian saya. Saya melanjutkan, suara saya tidak keras tapi terdengar jelas di tengah keheningan. "Bapak saya mendengar semuanya, Bu." Hening menyelimuti kami selama beberapa detik. Dewi memalingkan muka pura-pura tidak mendengar. Bu Rini berdeham pelan mencoba mencari alasan. "Ya,
Kan ibu tidak tahu isinya apa. Saya tersenyum tipis, senyum yang saya sendiri merasa aneh dan asing. Iya, justru karena ibu tidak tahu makanya ibu bicara seperti itu. Kalimat itu tidak bernada kurang ajar tapi cukup telak untuk membuat pendengarnya tidak tahu harus menjawab apa. Mas Budi yang dari tadi hanya berdiri di dekat pintu seperti patung akhirnya masuk. Ia menarik sebuah kursi dan duduk dengan berat. Suaranya terdengar lebih lunak penuh penyesalan yang dibuat-buat. Sari soal tadi? Mas benar-benar tidak menyangka. Saya menoleh padanya menatapnya tanpa ekspresi. Mas tidak menyangka di dalamnya ada uang. Makanya Mas bersikap seperti itu kan Mas Budi diam. Keheningan itu adalah sebuah jawaban yang lebih dari cukup bagi saya. Saya menghela napas panjang merasa seperti baru saja memahami sesuatu dengan sangat jelas. Saya tidak marah, tidak juga menyalahkan, hanya saja ada sesuatu di dalam diri saya yang telah berubah. Saya teringat bagaimana Bapak berdiri di sana disebut membawa sampah dihina tapi masih bisa tersenyum. Senyum itu bukan karena beliau pasrah, tapi karena beliau sudah mengerti segalanya. Saya masuk ke dapur mulai memasak seperti biasa. Tangan saya bergerak secara otomatis tapi pikiran saya berkecamuk. Beberapa saat kemudian Mas Budi menyusul berdiri bersandar di pintu dapur mengamati saya. Sari, saya tidak menoleh. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita pulang kampung? Minta maaf pada Bapak. Saya berhenti mengaduk sayuran. Kalimat itu jika diucapkan beberapa hari yang lalu mungkin akan membuat hati saya merasa hangat. Tapi sekarang rasanya sudah sangat terlambat. Mas mau minta maaf untuk apa Mas Budi terdengar sedikit canggung? Ya, untuk kejadian tadi. Mas terlalu emosi. Saya berbalik menatapnya lurus-lurus. Mas tidak emosi. Mas hanya mengatakan apa yang sebenarnya Mas pikirkan. Mas Budi mengerutkan kening. Sari maksudmu apa? Saya meletakkan sendok sayur, suara saya tetap tenang. Kalau hari ini di dalam karung itu isinya hanya ada beras, tidak ada sepeser pun uang Mas akan tetap mengatakan hal yang sama. Benar kan Mas Budi tidak menjawab? Wajahnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Saya tahu saya benar. Lama sekali baru ia berbisik. Aku hanya tidak suka barang-barang dari kampung dibawa ke sini. Kelihatannya tidak pantas. Mendengar itu saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lalu bapakku, apa beliau juga tidak pantas? Pertanyaan itu membuat Mas Budi membeku. Ia tidak bisa menjawabnya. Saya kembali melanjutkan memasak. Suasana di dapur menjadi sangat berat dan menyesakan. Tak lama Mas Budi pergi. Saya mendengar suara Dewi berbisik-bisik lalu helaan napas berat dari Bu Rini. Makan malam hari itu adalah makan malam paling sunyi sejak saya menjadi menantu di rumah ini. Tidak ada yang berani membahas kejadian sore tadi, tapi semua orang jelas memikirkannya. Dewi hanya makan beberapa suap, lalu meletakkan sendoknya bergumam pelan, sayang sekali ya. Kalau bisa disimpan di sini kan bagus. Selesai bicara, ia sepertinya sadar telah salah tingkah, lalu kembali menunduk dalam diam. Bu Rini tidak berkata apa-apa, tapi sesekali ia melirik ke arah saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mas Budi nyaris tidak makan sama sekali. Saya makan dengan sangat perlahan. Setiap suap nasi terasa seperti mengganjal di tenggorokan. Tapi saya paksakan karena saya tahu jika saya tidak makan, saya tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Malam itu saya berbaring di samping Mas Budi tapi kami tidak berbicara sepatah kata pun. Kamar yang familiar ini tiba-tiba terasa begitu asing dan dingin. Saya memunggunginya, mata saya terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Di kepala saya bayangan Bapak terus muncul. Bayangan beliau berdiri di sana dihina tapi masih bisa tersenyum. Saya teringat sebuah kejadian waktu saya masih kecil. Saya pernah diejek oleh teman-teman sebagai anak orang miskin dan saya pulang ke rumah sambil menangis. Bapak tidak membujuk saya seperti orang tua lainnya. Beliau hanya berkata, orang lain mau bilang apa tidak penting. Yang penting apa kamu merasa dirimu lebih rendah dari mereka. Dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya akhirnya mengerti. Bukan karena orang lain merendahkan kita, lantas kita menjadi rendah.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sendiri menerima diperlakukan seperti itu? Saya menoleh ke arah Mas Budi. Entah ia sudah tidur atau hanya pura-pura tidur, saya tidak tahu. Saya hanya tahu satu hal, mulai hari ini saya tidak bisa lagi terus seperti ini. Tidak bisa lagi diam, tidak bisa lagi menganggap tidak ada apa-apa. Karena jika saya terus diam, bukan hanya saya, tapi juga bapak saya akan terus direndahkan. Dan hal itu tidak akan pernah saya biarkan terjadi lagi. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya bersiap-siap untuk bekerja, lalu diam-diam saya mengambil sebuah tas kecil. Di dalamnya saya masukkan beberapa setel pakaian. Tidak banyak, hanya cukup untuk beberapa hari. Saat saya hendak keluar dari kamar, Mas Budi baru bangun. Ia menatap saya dengan heran. "Pagi-pagi begini mau kemana?" Saya menatapnya, suara saya tenang dan mantap. "Aku mau pulang kampung beberapa hari." Mas Budi langsung duduk tegak. "Pulang kampung? Kenapa tidak bilang dulu?" Saya tersenyum tipis. Aku juga tidak berpikir akan pulang sampai kemarin. Dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Saya melanjutkan. "Aku mau menengok Bapak. Selain itu, aku juga perlu memikirkan kembali beberapa hal." Mas Budi turun dari tempat tidur mendekati saya dengan cemas. "Sari, jangan dibesar-besarkan seperti ini." Saya menggeleng. Aku tidak membesar-besarkannya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Saya membuka pintu kamar. Sebelum melangkah keluar, saya menoleh padanya untuk terakhir kali. "Kamu tenang saja. Aku tidak pergi jauh. Aku hanya pulang ke tempat di mana aku tidak direndahkan." Selesai berkata, saya melangkah keluar. Pintu tertutup di belakang saya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun saya merasa bisa bernapas dengan lega. Tapi saya tidak menyangka perjalanan pulang kampung kali ini bukan hanya untuk mencari ketenangan, melainkan juga saat di mana saya menemukan sebuah rahasia besar yang Bapak simpan selama bertahun-tahun. Sebuah rahasia yang membuat saya sadar bahwa karung beras kemarin hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Bus antar kota melaju perlahan meninggalkan terminal saat kabut pagi masih menggantung tipis. Saya duduk di dekat jendela memeluk erat tas kecil saya. Hati saya terasa berat, namun anehnya juga sedikit lega. Rasanya seperti baru saja meninggalkan sebuah tempat yang akrab, tapi tidak lagi terasa seperti milik saya. Perjalanan pulang kampung kali ini tidak terlalu jauh. Tapi hari itu terasa lebih lama dari biasanya. Mungkin karena kali ini saya tidak pulang dengan perasaan gembira. Saya tidak pulang untuk berlibur, bukan juga untuk sekadar melepas lelah setelah bekerja. Saya pulang untuk meninjau kembali segalanya, untuk menemukan kembali diri saya yang telah lama hilang. Bus berhenti di ujung desa. Saya turun dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah begitu saya kenal sejak kecil. Di kedua sisi jalan masih ada pohon-pohon rindang rumpun pisang dan kolam kecil tempat saya dulu sering bermain air. Semuanya masih sama, tidak ada yang berubah. Hanya hati manusia yang bisa berubah. Rumah saya terlihat di depan. Atap gentengnya yang sudah tua, dinding kapurnya yang mulai memudar, dan pintu kayunya yang masih sama seperti dulu. Hanya kini ada tambahan gembok besi baru yang berkilauan. Saya berdiri sejenak di depan gerbang, menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk. "Pak," panggil saya pelan. Tidak ada jawaban. Rumah terasa begitu sepi. Saya menduga Bapak pasti sedang di sawah, jadi saya meletakkan tas saya dan langsung berjalan ke belakang rumah. Benar saja, dari kejauhan saya melihat sosok Bapak. Beliau sedang berdiri di tengah petak sawah kecil miliknya. Punggungnya sedikit membungkuk, tangannya yang keriput memegang cangkul. Perlahan-lahan bekerja mengolah tanah. Saya berhenti, tidak langsung memanggil, hanya menatap sosok yang begitu akrab itu dari kejauhan. Tiba-tiba mata saya terasa panas. Pria ini, pria yang telah sendirian membesarkan saya kemarin, diperlakukan seperti itu di hadapan saya. Saya mendekat memanggil dengan suara bergetar, "Pak."
Beliau menoleh tampak terkejut sejenak lalu tersenyum lebar. Loh, kok kamu pulang mendadak? Nak, saya turun ke pematang sawah menghampirinya. Sari kangen Bapak, beliau tertawa kecil. Kalau kangen kan bisa telepon, kenapa harus jauh-jauh pulang capek? Saya tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya lekat-lekat. Beliau juga menatap saya dan sepertinya beliau mengerti sesuatu. Beliau berkata pelan. Soal kejadian kemarin jangan terlalu dipikirkan. Saya membungkuk mengambil cangkul dari tangannya. Bapak istirahat saja biar Sari yang kerjakan. Beliau menggeleng. Kamu mana bisa, saya tersenyum. Kalau tidak bisa ya belajar. Kami berdua berdiri di tengah sawah. Matahari mulai naik, angin berembus sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah. Suasana ini jauh berbeda dari udara sesak dan penuh kepura-puraan di kota. Beberapa saat kemudian beliau bertanya, Sari, kamu marah? Saya bertanya balik. Marah pada siapa, Pak? Beliau menatap saya dalam-dalam. Marah pada Bapak karena membuat posisimu sulit. Saya mengangkat kepala menatapnya dengan tegas. Bapak tidak membuat posisi saya sulit. Orang lain yang melakukannya. Beliau terdiam. Saya melanjutkan, Pak. Kalau kemarin di dalam karung itu tidak ada uangnya apa, Bapak akan sedih. Beliau tersenyum-senyum yang sangat tipis. Sedih, Nak. Tapi bukan karena dihina, tapi karena kamu harus mendengarnya. Saya tercekat. Kalimat itu membuat saya tidak bisa lagi menahan air mata. Saya memalingkan wajah menyekanya cepat-cepat. Beliau menatap saya, suaranya memberat. Sari, Bapak tidak takut direndahkan orang. Bapak hanya takut kamu terbiasa dengan hal itu. Saya berdiri mematung. Setiap kata dari beliau seolah menusuk lurus ke dalam hati saya. Saya baru sadar selama bertahun-tahun ini saya sudah terbiasa untuk diam. Terbiasa untuk mengalah. Terbiasa untuk berkata pada diri sendiri. Sudahlah. Tanpa pernah tahu bahwa sikap sudahlah. Itulah yang justru membuat orang lain semakin mudah untuk merendahkan saya. Kami bekerja di sawah sampai menjelang siang. Pulang ke rumah saya memasak sementara Bapak duduk di teras. Saya memasak hidangan sederhana ikan goreng sayur bening dan sambal terasi. Aroma nasi yang baru matang membuat hati saya terasa begitu tenang dan damai. Selesai makan dan membereskan semuanya, saya duduk di sebelah Bapak. Kami minum teh dalam diam. Beberapa saat kemudian saya bertanya, Pak, uang yang kemarin itu Bapak simpan di mana? Beliau tidak langsung menjawab. Beliau menyesap tehnya perlahan lalu berkata, di tempat biasa. Saya heran. Tempat biasa itu di mana beliau menatap saya sambil tersenyum. Kamu tidak ingat, saya menggeleng. Beliau berdiri dan masuk ke dalam rumah. Saya mengikutinya. Beliau membuka sebuah lemari kayu tua lalu menarik laci kecil di bagian paling bawah. Di dalamnya hanya ada beberapa kotak tua dan tumpukan kertas yang sudah menguning. Beliau mengambil sebuah kotak kaleng bekas biskuit membukanya. Di dalamnya ada beberapa buku catatan. Beliau memberikan satu buku pada saya. Coba kamu lihat. Saya membukanya. Itu adalah buku catatan tapi bukan catatan pengeluaran biasa, melainkan catatan setiap musim tanam. Tanggal sebar benih. Tanggal panen, jumlah gabah yang didapat, berapa yang dijual, berapa yang disimpan. Setiap angka ditulis dengan sangat teliti dan rapi. Saya membuka halaman-halaman berikutnya. Ada catatan-catatan kecil di sela-sela angka. Sisa panen 2 juta disimpan. Jual tanah 1 petak, simpan 30 juta. Jangan dipakai untuk jaga-jaga kalau Sari butuh. Tenggorokan saya terasa tercekat. Saya mengangkat kepala menatap Bapak. Pak, kenapa tidak pernah bilang pada Sari? Beliau tersenyum. Bilang untuk apa kamu punya hidupmu sendiri? Saya menggeleng. Tapi ini uang Bapak. Beliau memotong, uang itu untuk dipakai. Kalau Bapak yang pakai paling hanya untuk makan. Tapi kamu masih punya masa depan yang panjang. Saya terdiam. Saya tidak pernah menyangka di balik penampilannya yang begitu sederhana, Bapak diam-diam menabung sebanyak ini. Bukan karena serakah, tapi karena beliau selalu memikirkan saya.
Saya melihat kembali buku-buku catatan itu, lalu mata saya tertuju pada sebuah tulisan tangan yang berbeda di sudut salah satu buku. "Pak, ini tulisan siapa?" Beliau melihatnya lalu berkata, "Oh, itu tulisan Pak Darto." "Pak Darto?" "Iya, Pak Darto, tetangga kita. Dulu dia pernah patungan modal dengan Bapak buka penggilingan padi kecil." Saya terkejut. "Bapak pernah punya penggilingan padi, kenapa Sari tidak tahu?" Beliau tertawa kecil. "Kecil-kecilan saja. Setelah tidak jalan lagi, ya sudah tidak pernah dibahas." Saya merasa ada yang janggal. "Tidak jalan lagi kenapa, Pak?" Beliau terdiam sejenak lalu berkata, "Ada masalah jadi berhenti." Jawaban itu tidak jelas, tapi saya tidak bertanya lebih jauh. Saya hanya melihat di sorot mata Bapak, ada sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sesuatu yang seperti sebuah rahasia yang terpendam begitu dalam. Dan saya mulai mengerti karung beras kemarin bukan hanya sekadar beras. Tumpukan uang di dalamnya juga bukan keseluruhan cerita. Masih ada hal-hal yang belum Bapak katakan, hal-hal yang mungkin telah memengaruhi seluruh hidupnya. Dan saya punya firasat perjalanan pulang kampung kali ini tidak akan berhenti hanya pada pemahaman saya tentang Bapak, tapi juga saat di mana saya menemukan sebuah kebenaran yang mungkin akan membuat saya harus melihat kembali semua yang pernah saya percayai. Dan hal itu perlahan mulai terkuak dari halaman-halaman buku catatan tua di hadapan saya. Saya memegang buku catatan tua itu, pikiran saya kalut. Angka-angka yang tadinya tampak kering dan bisu kini jika dirangkai menjadi sebuah kisah hidup Bapak yang tidak pernah saya ketahui. Saya duduk di tepi ranjang terus membalik halaman demi halaman. Semakin saya baca, semakin saya merasa ada sesuatu yang tidak sederhana. Halaman-halaman awal hanya berisi catatan urusan sawah yang rutin, tapi dari pertengahan buku mulai muncul catatan-catatan yang aneh. Penggilingan jalan lancar bagi hasil 6 juta. Pak Darto tambah modal beli mesin bekas. Lalu tiba-tiba beberapa halaman setelahnya dengan tulisan yang lebih tergesa-gesa dan tinta yang lebih tebal, hanya tertulis 3 kata. Berhenti, tidak jalan lagi. Hanya 3 kata itu tanpa alasan, tanpa penjelasan lebih lanjut. Saya mengangkat kepala menatap Bapak yang sedang duduk termenung di teras. Suara saya terdengar pelan, "Pak, kenapa berhenti?" Bapak yang sedang menatap kejauhan menoleh. Beliau tidak langsung menjawab, melainkan masuk ke kamar dan mengambil buku catatan itu dari tangan saya. Beliau menutupnya. Gerakan itu dilakukan dengan perlahan, tapi cukup untuk membuat saya mengerti. Beliau tidak mau membahasnya. Saya tidak mendesak, hanya menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Lama sekali baru beliau menghela napas dan berkata, "Ada hal-hal yang sudah berlalu." "Nak, biarkan saja berlalu." Saya menggeleng, "Tapi Sari anak Bapak." "Sari berhak tahu." Beliau tersenyum tipis. "Hak untuk tahu tidak selamanya baik, Nak." Kalimat itu membuat saya terdiam. Belum sempat saya berkata apa-apa lagi terdengar suara panggilan dari gerbang. "Mas Karso," suara seorang perempuan. Bapak menoleh. "Iya, siapa?" Saya ikut berdiri. Seorang perempuan berusia sekitar 50-an berperawakan gemuk dan mengenakan daster berdiri di gerbang. Saya langsung mengenalinya. Bibi Lastri, tetangga lama kami. Bibi Lastri masuk melihat saya dan tersenyum lebar. "Loh, Sari pulang kapan?" Saya menyapanya dengan sopan. "Baru tadi pagi, Bi." Bibi Lastri mengangguk lalu menoleh ke Bapak. Suaranya terdengar mendesak. "Mas, soal penggilingan padi itu saya baru dengar dari orang-orang." Bapak sedikit tertegun. Saya melihatnya dengan jelas. Beliau cepat-cepat memotong. "Sudah itu cerita lama. Buat apa dibahas lagi?" Tapi Bibi Lastri tidak berhenti. "Bukan cerita lama, Mas. Katanya tempat itu sekarang mau dibeli orang, tapi surat-suratnya masih atas nama sampean." Saya terkejut. Surat-suratnya masih atas nama Bapak. Bapak menoleh ke Bibi Lastri, tatapannya sedikit tajam. "Lastri, masalah itu nanti saja dibicarakan." Bibi Lastri sepertinya sadar ada saya di sana. Ia menatap saya lalu menatap Bapak. "Oh ya sudah, saya cuma mau bilang itu saja. Kalian lanjut ngobrol saja." Selesai berkata, ia pamit pulang. Suasana di rumah mendadak menjadi berat. Saya menoleh ke Bapak.
Pak, penggilingan padi itu bagaimana ceritanya? Beliau tidak langsung menjawab. Beliau berjalan ke teras, duduk dan menuang teh. Saya mengikutinya, duduk di hadapannya. Lama sekali baru beliau bersuara. Sari, kamu ingat waktu kamu SMA ada masa di mana Bapak sering sekali pergi. Saya berpikir sejenak lalu mengangguk. Ingat, waktu itu Bapak bilang kerja tambahan. Beliau mengangguk. Iya, kerja di penggilingan itu. Saya diam menunggu kelanjutannya. Beliau menatap kejauhan seolah sedang melihat masa lalu. Dulu gabah di sini banyak tapi belum ada penggilingan. Bapak sama Pak Darto patungan beli mesin bekas. Awalnya kecil-kecilan, lama-lama lumayan hasilnya. Lalu kenapa berhenti? Beliau menyesap tehnya lalu berkata pelan. Karena ada masalah. Jawabannya masih sama tapi kali ini saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Masalah apa, Pak? Beliau menatap saya. Kali ini beliau tidak menghindar tapi saya bisa melihat betapa sulitnya bagi beliau untuk menceritakannya. Ada yang datang mau membeli. Saya heran. Membeli penggilingan, beliau mengangguk. Iya, mereka tawar dengan harga yang sangat tinggi. Lalu kenapa tidak dijual? Beliau tersenyum getir. Bapak tidak mau jual karena waktu itu rencananya mau Bapak wariskan untukmu. Saya tertegun. Untuk Sari beliau mengangguk. Kalau kamu sudah lulus kuliah, tidak mau kerja di kota, bisa pulang ke sini. Ada penggilingan, ada sawah, sudah cukup untuk hidup. Mendengar itu hati saya terasa begitu berat. Saya tidak pernah tahu bahwa Bapak berpikir sejauh itu untuk saya. Lalu bagaimana lagi, Pak? Beliau menghela napas. Lalu ada kejadian. Saya menahan napas. Pak Darto setuju untuk menjual. Saya mengerjapkan mata. Tapi penggilingan itu kan milik berdua. Beliau mengangguk. Iya, tapi surat-surat tanahnya atas nama Bapak. Saya semakin bingung. Kalau begitu Pak Darto tidak punya hak untuk menjual. Beliau tersenyum tipis. Tidak punya hak tapi punya cara. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Apa yang Pak Darto lakukan? Beliau terdiam sejenak lalu berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia memalsukan tanda tangan. Saya terlonjak. Memalsukan tanda tangan? Bapak, beliau mengangguk. Hati saya berdebar kencang. Lalu beliau menunduk. Bapak tahu tapi saat itu semuanya sudah selesai? Saya tidak percaya. Bapak tidak menuntutnya, belum menggeleng. Tidak. Kenapa beliau menatap saya, suaranya terdengar berat dan penuh luka? Karena saat itu kamu sedang ujian masuk universitas. Saya tercekat. Beliau melanjutkan, Bapak tidak mau pikiranmu terganggu. Lagi pula menempuh jalur hukum juga belum tentu menang. Uang juga sudah hilang. Anggap saja pelajaran. Tenggorokan saya terasa kering. Saya tidak tahu harus berkata apa. Seseorang kehilangan seluruh usahanya, dikhianati oleh temannya sendiri, tapi memilih untuk diam hanya demi anaknya. Saya menatap Bapak. Untuk pertama kalinya saya melihatnya bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi sebagai seorang pria yang telah melalui begitu banyak hal dalam diam. Saya bertanya pelan lalu, uang di dalam karung beras itu dari mana? Beliau tersenyum. Setelah kejadian itu, Bapak tidak lagi mengurus penggilingan, kembali lagi ke sawah. Tapi Bapak tidak banyak belanja. Setiap ada sisa sedikit, Bapak simpan. Saya mengangguk. Semuanya mulai menjadi jelas, tapi juga membuat hati saya semakin berat. Saya teringat ucapan Bibi Lastri tadi. Pak, tempat penggilingan itu sekarang masih ada? Beliau mengangguk. Masih, tapi sudah ganti pemilik. Lalu kenapa katanya surat-suratnya masih atas nama Bapak? Beliau mengerutkan kening. Mungkin ada masalah? Saya menatapnya lekat-lekat. Pak, Sari rasa masalah ini belum selesai. Beliau menatap saya dengan heran. Saya melanjutkan. Kalau surat-suratnya masih atas nama Bapak, secara hukum penggilingan itu masih milik Bapak. Beliau terdiam. Saya melihat dengan jelas ada sebuah kilatan di matanya. Bukan keserakahan tapi sebuah pemikiran. Sesuatu yang mungkin belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Saya menarik napas dalam-dalam. Pak, kali ini Sari tidak mau Bapak diam lagi.
Beliau menatap saya. Saya balas menatapnya dengan tatapan yang sama mantapnya. Ada hal-hal yang tidak selamanya baik jika dibiarkan, ada hal-hal yang harus diambil kembali. Angin di teras berembus pelan, tapi saya merasakan sesuatu mulai berubah. Tidak hanya di dalam diri saya, tapi juga di dalam diri Bapak. Dan saya tahu kisah penggilingan padi di masa lalu ini tidak akan berhenti di sini. Ia akan menyeret serta orang-orang dan kebenaran yang mungkin bahkan saya sendiri belum siap untuk hadapi. Malam itu, saya berbaring di ranjang tua saya, tapi pikiran saya tidak bisa tenang. Suara kipas angin yang berderit, suara jangkrik di luar jendela, semuanya terasa damai. Tapi tidak dengan hati saya. Kisah tentang penggilingan padi itu terus berputar di kepala saya. Seseorang yang tanda tangannya dipalsukan hingga kehilangan aset berharganya, tapi memilih untuk diam. Jika ini terjadi dulu, mungkin saya akan memahaminya seperti cara Bapak berpikir. Biarkan saja agar hati tenang. Tapi setelah apa yang terjadi di rumah mertua saya kemarin, saya tidak bisa lagi berpikir seperti itu. Saya tidak bisa tidur. Sekitar jam 9 lebih saya melihat lampu. Di teras masih menyala. Saya keluar. Bapak masih duduk sendirian di sana. Di depan meja kayu tua cangkir tehnya sudah dingin. Beliau tidak tidur. Saya tahu beliau juga sedang berpikir. Saya menarik kursi duduk di sebelahnya. Bapak belum tidur, beliau tersenyum tipis. Sudah tua tidurnya sedikit. Saya menatapnya sejenak lalu berkata langsung, "Pak, besok kita lihat tempat penggilingan itu." Beliau tertegun. Tidak langsung menolak tapi juga tidak langsung setuju. Untuk apa? Nak saya berkata dengan jelas. Untuk melihat kondisinya sekarang dan untuk memeriksa surat-suratnya. Beliau terdiam. Saya tahu beliau ragu. Saya melanjutkan, suara saya pelan tapi mantap. "Pak, kalau dulu Bapak mengalah demi Sari, sekarang Sari tidak mau Bapak mengalah lagi." Beliau menatap saya. Kali ini tatapannya tidak menghindar. Kenapa saya menarik napas dalam-dalam? Karena jika kita terus mengalah, orang akan berpikir, kita memang pantas untuk diperlakukan seperti itu. Beliau tidak berkata apa-apa. Saya melanjutkan, Sari tidak butuh uangnya. Tapi Sari tidak mau Bapak kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Bapak, lalu dianggap tidak ada apa-apa. Hening sejenak. Lalu beliau menghela napas. "Kamu sudah besar ya?" Saya tersenyum tipis. "Iya, Pak." Mungkin sudah saatnya Sari tidak hanya menurut saja. Beliau menatap saya lalu tertawa kecil. Keras kepala tidak tahu turunan siapa. Saya ikut tersenyum. Suasana tegang tadi sedikit mencair. Beberapa saat kemudian beliau mengangguk pelan. "Ya sudah, besok kita ke sana." Hanya 2 kata itu saja sudah membuat saya merasa lega. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari Bapak. Sekitar jam 8 kami berangkat. Penggilingan padi itu terletak sekitar 3 kilometer dari rumah di dekat jalan raya. Dulu saya ingat tempat itu hanya sebuah bangunan seng kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah. Tapi ketika kami tiba, saya nyaris tidak mengenalinya. Di hadapan saya adalah sebuah kompleks bangunan permanen yang luas dengan papan, nama besar bertuliskan Penggilingan Padi Sumber Rezeki. Truk-truk besar keluar masuk para pekerjanya juga terlihat ramai. Saya berdiri menatapnya merasa begitu asing. Bapak juga berdiri diam, matanya menatap lekat-lekat ke dalam. Saya berbisik. "Ini tempatnya, Pak." Beliau mengangguk. "Iya, di sini." Suaranya datar, tapi saya tahu hatinya sedang bergejolak. Saya menarik napas. "Kita masuk, Pak." Kami berdua melangkah masuk. Seorang pria berusia sekitar 40-an yang mengenakan kemeja sedang memberi arahan pada beberapa pekerja. Melihat kami, ia menoleh. "Iya, Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu?" Saya berkata, "Maaf, mau tanya pemilik tempat ini siapa ya?" Ia menjawab, "Oh, Pak Darto." Tapi hari ini beliau sedang tidak di sini. Saya melirik Bapak. Beliau diam. Saya bertanya lagi. "Kalau begitu yang bertanggung jawab di sini siapa?" Pria itu menunjuk ke dalam. "Mbak Santi, putrinya Pak Darto." Saya sedikit terkejut. Pria itu kemudian memanggil Mbak Santi.
Tak lama seorang perempuan berusia sekitar 35 tahun keluar. Ia berpakaian rapi, wajahnya terlihat tegas. Ia menatap kami sedikit mengerutkan kening. "Iya mas, ada apa pria tadi menunjuk ke arah kami?" Bapak dan ibu ini mencari pemilik. Perempuan itu menoleh ke arah kami. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Belum sempat saya bicara, bapak sudah bersuara lebih dulu. "Pak Darto ada." Nah, perempuan itu menatap bapak sejenak lalu tiba-tiba tertegun. Raut wajahnya berubah. Bapak saya," berkata Karso. Hanya satu kata itu saja sudah cukup. Wajah perempuan itu langsung berubah. Saya melihatnya dengan jelas. Ia tersenyum canggung. "Oh, bapaknya teman ayah. Ayah sedang ada urusan, mungkin sore baru pulang." Bapak mengangguk. "Ya sudah." Beliau berbalik. "Saya heran. Pak, kita tidak menunggu beliau menggeleng." "Tidak perlu. Saya tahu beliau belum siap untuk berhadapan langsung." Tapi baru saja kami berbalik terdengar suara panggilan dari belakang. "Mas Karso." Saya menoleh. Seorang pria tua dengan rambut yang sudah beruban berdiri di pintu. Itulah Pak Darto. Tanpa perlu diperkenalkan, saya tahu karena tatapannya pada bapak bukan tatapan orang asing, melainkan tatapan orang yang punya urusan yang belum selesai. Suasana langsung menjadi tegang. Bapak berhenti melangkah. Dua pria itu saling menatap. Tidak ada yang bicara lebih dulu. Saya yang berdiri di antara mereka merasa seperti sedang berdiri di antara dua masa lalu yang saling bertabrakan. Lama sekali baru Pak Darto melangkah keluar. Suaranya mencoba terdengar normal. Lama tidak bertemu Karso. Bapak hanya mengangguk. "Iya lama, hanya itu." Tidak ada tuduhan, tidak ada pertanyaan, tapi justru ketenangan itulah yang membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman. Pak Darto menoleh ke saya. "Ini Sari ya?" Saya mengangguk. "Iya om." Beliau tersenyum. "Sudah besar sekali. Dulu sering main ke rumah." Saya tidak menjawab. "Hening." Lalu saya berkata langsung, "Om Darto, kami kesini mau bicara soal penggilingan padi ini." Kalimat itu memotong segala basa-basi. Pak Darto menatap saya, tatapannya tidak lagi santai. Ia menoleh ke bapak. "Karso, masalah itu kan sudah lama." Bapak saya tetap diam. Saya yang melanjutkan. "Sudah lama tapi belum tentu sudah selesai." Pak Darto mengerutkan kening. "Maksudmu?" Saya menatapnya lurus. "Surat-suratnya masih atas nama bapak saya kan?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Tanpa perlu jawaban, raut wajahnya sudah cukup untuk memberitahu saya bahwa saya benar. Suasana seolah membeku. Saya bisa mendengar suara bising mesin penggilingan di belakang, tapi rasanya tetap sunyi. Dan saya tahu konfrontasi ini baru saja dimulai. Tapi kali ini tidak akan ada lagi keheningan seperti dulu. Melainkan sebuah percakapan di mana setiap kata memiliki bobot dan bisa mengubah segalanya. Suasana saat itu terasa begitu berat. Rasanya, jika ada yang berbicara sedikit lebih keras saja, segalanya akan pecah berantakan. Pak Darto berdiri di hadapan bapak, kedua tangannya saling bertaut di depan perut. Tatapannya menghindar sekaligus waspada. Bapak saya masih sama berdiri tegak diam, tidak menunjukkan ketegangan sedikit pun, tapi justru ketenangan itulah yang membuat lawan bicaranya semakin canggung dan tidak nyaman. Saya melihat kedua pria tua itu dan saya sadar ini bukan lagi hanya soal uang atau aset, tapi soal harga diri dan kepercayaan yang telah dihancurkan. Saya menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara yang jelas, "Om Darto, kami kesini bukan untuk membuat masalah, tapi masalah yang dulu perlu diluruskan." Pak Darto tersenyum canggung. "Itu kan sudah lama sekali, Sari." Belum selesai ia bicara, saya memotongnya. Suara saya tetap tenang, memalsukan tanda tangan bapak saya kan? Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada keras, tapi terdengar begitu jelas dan tajam. Para pekerja di sekitar yang tadinya sibuk kini mulai melirik ke arah kami berbisik-bisik. Pak Darto tertegun, tidak langsung menjawab.
Matanya menyiratkan sesuatu seperti sedang teringat kembali pada sebuah dosa besar yang ia kira sudah terkubur selamanya. Bapak saya tetap diam membiarkan saya yang bicara. Beberapa saat kemudian Pak Darto baru bersuara, suaranya terdengar serak. "Karso, aku kan sudah minta maaf padamu soal itu." Saya menoleh ke Bapak. Beliau tidak mengangguk, tidak juga menyangkal, hanya diam. Saya bertanya lagi pada Pak Darto. "Minta maaf saja cukup." Om Pak Darto sedikit mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" "Waktu itu aku juga sudah memberimu bagian." Saya menatap lurus ke arahnya. Bagian itu apa sesuai dengan nilai yang sebenarnya beliau tidak menjawab. Saya tahu jawabannya adalah tidak. Saya melanjutkan. Om tahu persis bagaimana penggilingan ini berkembang dari nol. Om juga tahu jika tidak ada tanda tangan palsu itu segalanya akan berbeda hari ini. Suasana semakin tegang. Bapak berdeham pelan. "Sari." Suaranya terdengar ringan seolah memintaku untuk berhenti. Tapi saya menggeleng. Pak Sari tidak bertengkar. Sari hanya ingin semuanya jelas. Lalu saya kembali menatap Pak Darto. "Om, saya tanya jujur. Kalau hari ini Om yang tanda tangannya dipalsukan apa, Om akan menganggapnya tidak ada apa-apa." Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Lama sekali baru ia menghela napas panjang. "Kamu benar, tapi masalahnya sudah berlalu." Saya mengangguk. Ia sudah berlalu. Tapi surat-suratnya belum tentu. Mendengar itu tatapannya berubah total. Bukan lagi menghindar melainkan cemas. "Maksudmu?" saya berkata perlahan. "Surat-surat tanahnya masih atas nama bapak saya. Jika benar begitu secara hukum penggilingan ini belum sepenuhnya menjadi milik Om." Orang-orang di sekitar mulai berbisik lebih kencang. Pak Darto menatap saya, suaranya merendah. "Kamu mau membesarkan masalah ini?" Saya menggeleng. Saya tidak mau membesarkannya. Saya hanya mau semuanya menjadi benar. Beliau terdiam. Bapak saya pada saat itu baru angkat bicara. "Darto." Hanya satu panggilan nama tapi cukup untuk membuat semua orang berhenti. Beliau menatap lurus ke arah Pak Darto. "Aku kesini bukan untuk menagih. Aku hanya ingin tahu. Apa kamu masih ingat kejadian itu?" Kalimat itu membuat saya terkejut. Bukan menuntut tapi bertanya apa beliau masih ingat. Pak Darto menatap Bapak tatapannya. Kali ini tidak lagi kaku melainkan ada sedikit kelelahan dan rasa bersalah yang dalam. "Aku ingat," katanya pelan. Bapak mengangguk. "Kalau ingat sudah cukup." Lalu beliau berbalik. Saya tertegun. "Pak, saya tidak mengerti. Sudah sampai di sini, sudah bicara sejauh ini, tapi hanya dengan satu kata ingat, semuanya selesai, saya menyusul Bapak." "Pak, maksudnya bagaimana?" Beliau tidak berhenti, hanya berkata, "Ayo pulang." Saya berhenti. Hati saya tidak bisa menerima. Bukan karena uang, tapi karena saya melihat Bapak kembali mundur, kembali mengalah. Saya menoleh ke belakang. Pak Darto masih berdiri di sana, tapi tatapannya tidak lagi sama. Saya menatapnya, lalu berkata, "Om Darto." Beliau mengangkat kepala. Saya berkata dengan jelas, Om bilang, "Om ingat." "Kalau begitu apa Om pikir ada yang perlu Om lakukan?" Pertanyaan itu membuatnya tidak bisa lagi menghindar. Ini bukan lagi soal masa lalu, tapi soal masa kini. Semua orang di sekitar terdiam. Beberapa saat kemudian beliau bertanya, "Kamu mau aku melakukan apa?" Saya tidak langsung menjawab. Saya menatap Bapak. Beliau berdiri beberapa langkah di depan saya, membelakangi saya, tidak berkata apa-apa. Saya mengerti. Beliau tidak mau menuntut, tapi saya tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti di sini. Saya kembali menatap Pak Darto. Saya tidak meminta Om mengembalikan semuanya karena saya tahu itu tidak mudah. Saya berkata pelan, tapi setidaknya harus ada keadilan.
Beliau terdiam. Saya melanjutkan, penggilingan ini tidak akan sebesar ini hari ini jika tidak ada bagian bapak saya. Om tahu itu. Beliau mengangguk sangat pelan. Saya melanjutkan, kalau begitu coba Om pikirkan bagian mana yang pantas. Tidak ada lagi yang bicara. Suasana menjadi hening. Lama sekali baru Pak Darto berkata, beri aku waktu untuk berpikir. Saya mengangguk. Baik, kami tidak terburu-buru. Lalu saya menoleh ke Bapak. Pak, ayo kita pulang. Kali ini beliau tidak menolak. Kami berdua meninggalkan penggilingan itu. Begitu sampai di jalan raya, saya baru bisa menghela napas. Rasanya seperti baru saja melewati sesuatu yang sangat besar. Saya menatap Bapak. Bapak marah pada sari beliau menggeleng. Tidak. Saya bertanya lagi. Bapak pikir tindakan Sari tadi berlebihan. Beliau menatap saya lalu tersenyum tipis. Tidak berlebihan, hanya berbeda dari Bapak. Saya tersenyum. Iya Pak, mungkin di situ Sari tidak mirip Bapak. Beliau mengangguk. Iya, kamu tidak mirip. Lalu beliau menambahkan, tapi mungkin seperti itu justru lebih baik. Kalimat itu membuat hati saya lega. Kami berjalan pulang. Langit mulai terik, tapi hati saya justru terasa sejuk. Saya tahu masalah ini belum selesai. Pak Darto harus berpikir dan mungkin akan ada banyak hal lain di belakangnya. Tapi setidaknya hari ini kami tidak lagi diam. Dan terkadang itu saja sudah merupakan sebuah langkah yang sangat besar. Tapi saya tidak menyangka hanya beberapa hari setelahnya yang datang menemui kami bukanlah Pak Darto melainkan orang lain. Seseorang yang berhubungan dengan masa lalu yang bahkan Bapak sendiri tidak duga.